Saya Putri Fadila Zulaira dengan NIM S1S1240776. Pada hari ini saya itu akan membahas tentang PHP array. Nah, array itu adalah variabel khusus yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu nama, dan kita bisa mengakses nilai-nilai tersebut dengan merujuk pada nomor indeks atau nama. Nah, jadi tipe array dalam PHP itu ada 3. Yang pertama itu array terindeks, yaitu array dengan indeks numerik, lalu array asosiatif, yaitu dengan kunci bernama, dan juga array multidimensi dengan array yang berisi satu atau lebih array. Jadi kita langsung saja mulai contoh bagaimana sih itu contoh array. Nah, jadi kita langsung mulai. Di sini kita menggunakan rujukan dari W3 School untuk melihat bagaimana contoh-contoh array tersebut. Oke, jadi array itu uh, ada contoh array dengan 4 tipe data. Nah, contoh 4 tipe data itu seperti ini ya. Sabar, ini mohon maaf ya, ini laptop saya agak lag, jadi nanti maklumkan kalau misalnya video saya agak delay dengan suara saya. Jadi kita langsung mulai aja, kita ketik, misalnya kita variabelnya itu my a. Sama dengan array volvo 15. Nah, sabar, ini kayaknya masih loading ya nanya kita. Gue lihat dulu. Oh iya, lupa gue. Guys, ini gue lupa tambahkan PHP. Pantas aja tadi kayak dia tuh nggak ada ininya. Nah, ini baru. Terus di sini kita tutup dengan nah, jadi dia ini tuh seperti ini. Ini tuh adalah kita membuat array-nya. Lalu kalau misalnya kita mau panggil fungsinya dari array tersebut, kita bisa coba tulis myR 3. Oke, jadi kita coba lihat di ini kita kasih dulu. Ini belum ini ya, guys. Ini kita pengen aja guys supaya lihat. Wait. Oke. Nah, sekarang ini kita coba. Tunggu, ini kenapa ya seperti ini? Ini kenapa? Ini. Tunggu ya guys, ini kita kasih seperti ini. Misalnya nggak kelihatan. Nah, nah ini baru kelihatan. Oke. Nah, jadi ini cuma contoh contoh bagaimana array tersebut dibuat ya guys. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, jadi yang paling umum itu adalah string dan juga angka, in atau float. Jadi tapi item array juga itu bisa berupa objek, fungsi, bahkan array. Nah, jadi kita bisa melihat tipe data yang berbeda dalam array yang sama. Lalu kekuatan sebenarnya dari array PHP itu terletak pada fungsi array bawaannya, seperti fungsi untuk menghitung item array-nya dengan tanda count n. Count seperti ini ya guys. Kita bisa coba. Ini gue ganti dulu. Kita jangan pakai ini, kita pakai full string BMW dan Toyota. Oke, jadi kita pakai seperti ini. Lalu kita enter dan kita tulis echo count cars. Oke, ini kita ganti jadi cars. Nah, terus kita coba lihat di sini di outputnya. Oke, jadi ini adalah output dari array yang telah kita buat. Nah, jadi jumlah isi atau jumlah nilai dari array yang kita buat itu ada 3, yaitu Volvo, BMW, dan juga Toyota. Oke, next ke codingan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke array terindeks PHP. Nah, jadi dalam array terindeks, setiap item itu memiliki nomor indeks. Nah, secara default, item pertama itu memiliki indeks 0, item kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Jadi kita langsung saja coba buat codingan array terindeks. Nah, jadi kalau array terindeks, kita tinggal tulis aja di sini. Kita hapus dulu echo count ini, dan kita tulis var. Dah. Oke, kalau udah, kita lihat di sini. Nah, jadi ini adalah array terindeks. Jadi di sini array itu itemnya ada 3, yang dimana si Volvo ini memiliki string yang berjumlah 5, 1, 2, 3, 4, 5, dengan indeksnya itu 0, dan seterusnya. Oke, kita masuk lagi ke mengakses array terindeks. Jadi untuk mengakses item dalam array, kita itu harus merujuk pada nomor indeksnya, yaitu seperti ini. Kita coba, kita tulis di sini, ini kita hapus, kita tulis echo, dan kurung kotak 0. Nah, jadi di sini kita coba lihat, ini kita merujuk pada indeks pertama, yaitu 0,
dan yang indeks pertama itu adalah for. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengubah nilai suatu elemen dalam array. Jadi caranya itu kita dengan menggunakan nomor indeksnya. Jadi nanti kita coba mengubah nilai item keduanya. Jadi kita tulis itu seperti ini. Sabar guys, ini HP laptop gue memang rada lag. Nah, ini car. Jadi di sini kita mau ubah indeks kedua itu berarti indeks 1. Dan di sini kita tulis sama dengan for. Terus titik koma. Nah, terus kita tulis var dam, lalu dalam kurung variabel cars. Nah, jadi di sini kita akan mengubah indeks keduanya menjadi for. Dan kita coba. Nah, inilah hasilnya, yaitu indeks kedua. Indeks kedua itu adalah berarti yang angka 1 dengan stringnya itu 4 dan isinya adalah for. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan perulangan. Nah, untuk mengulang dan mencetak semua nilai dalam array yang diindeks, kita itu dapat menggunakan perulangan seperti for each. Nah, untuk perulangan seperti for each itu bisa seperti ini ya, guys. Jadi pertama-tama kita tulis, ini kita hapus dulu. Kita tulis for each dalam kurung cars as x. Titik koma, echo, tanda petik, variabel x, break. Terus kita titik koma. Oh ya, ini jangan lupa pakai ini. Pakai tanda kurung creating-nya, guys. Oke, nah kita langsung aja coba lihat di sini. Nah, jadi hasilnya adalah Toyota. Jadi ini, sabar kita lihat dulu. Nah, jadi ini adalah kita cars array Volvo, BMW, Toyota. Oke, jadi tadi ada kesalahan. Tadi kenapa tadi cuma muncul Toyota? Karena kita nggak kasih masuk ini si doc type HTML-nya. Jadi kita harus pakai HTML supaya dia bisa PHP-nya bekerja secara maksimal. Nah, jadi dengan garis seperti ini dia menghasilkan si ini, dia memprintnya. Oke, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Oke, di codingan selanjutnya itu ada yang namanya nomor indeks. Nah, jadi kunci dari array itu terindeks oleh angka. Secara default, item pertama itu adalah 0, item kedua itu 1, dan seterusnya. Jadi item baru itu mendapatkan nomor indeks berikutnya, artinya satu nomor lebih tinggi dari indeks tertinggi yang sudah ada. Jadi jika kita memiliki array seperti ini, sabar, ini kita hapus dulu, seperti ini. Oke, satu, ini BMW, terus cars 2, ini 3, ini 2, dengan Toyota. Nah, jika kita menggunakan array push, nah ini adalah yang namanya nomor indeks. Dan selanjutnya, jika kita menggunakan array push, fungsi tersebut itu untuk menambahkan item baru yang akan mendapatkan indeks 3. Jadi kalau misalnya kita tulis seperti ini, sabar. Kalau misalnya kita tulis array push, pardon, course, nah, dia itu akan menambahkan indeks terbaru menjadi seperti ini. Ya, ini ada indeks baru yaitu indeks 3. Dan selanjutnya, jika kita memiliki array dengan nomor indeks acak seperti ini misalnya kita taruh 5, terus di bawahnya misalnya 7, dan di bawahnya ini 14, dan kita menggunakan array push, fungsi tersebut itu akan mendapatkan item baru. Bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan indeks terbaru, tapi dengan indeks yang acak? Apakah dia akan berurutan, atau dia mengambil indeks acak juga? Kita coba lihat. Dan hasilnya adalah dia mengambil indeks yang berurutan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke codingan selanjutnya, yaitu array asosiatif. Nah, jadi array asosiatif itu adalah array yang menggunakan kunci bernama kunci yang namanya itu kita tetapkan sendiri. Nah, jadi contoh dari array tersebut kita bisa lihat seperti ini. Oke, misalnya kita tulis core sama dengan array rem for, terus model Mustang dengan year-nya 1964. Nah, lalu ini kita titik koma, lalu kita tulis var Oke, kita titik koma dan kita lihat outputnya akan jadi seperti apa. Oke, ini ada error. Kita lihat dulu. Oke, ini harusnya var ya. Itu gue salah ketik. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi
Arraynya itu ada 3, yang pertama itu ada brand dengan stringnya berjumlah 4, brand string 4, habis itu for model, string Mustang dengan year itu integer 1964. Oke? Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengakses lirik asosiatif, yang dimana dia ini adalah mengakses item dalam array yang kita dapat rujuk pada nama kuncinya, seperti ini. Contohnya, kita ketik di sini itu echo saat, terus kita pakai kurung kotak dengan kita ambil namanya adalah model. Dan sini coba kita lihat, kita pasti akan menampilkan Mustang. Karena yang kita pilih itu cuman si item dalam array yang bernama model. Nah, selanjutnya kita coba mengubah nilai, yang dimana mengubah nilai suatu elemen dalam array itu menggunakan nama kuncinya, yang dimana kita akan mencoba mengubah year, item year-nya. Jadi di sini kita tetap tulis 1964, tapi kita akan tulis seperti ini. Ini kita hapus, echo-nya kita hapus, lalu ini car, ini kita ganti jadi year. Lalu kalau udah, ini kita taruh sama dengan di sini, kita ganti jadi 2024. Lalu kita tulis pardam dalam kurung $k. Oke, ini kita langsung saja lihat outputnya. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi di sini si year-nya itu berganti jadi 2024 karena kita telah menggantinya menggunakan nama kuncinya, yaitu year. Ini seperti ini. Oke, kita selanjutnya akan mencoba melakukan perulangan melalui array asosiatif, yang dimana dia ini kita dapat menggunakan perulangan dengan menggunakan for each. Jadi kita coba menggunakan for each. Jadi di sini tuh car array ini udah cocok, model dengan year-nya, dan sekarang di sini kita ubah jadi for each dan echo. Oke, kita coba jadinya for each car as x. Oke, terus kita ketik koma dan kita echo. Oke, ini kita ketik koma. Dan hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya itu. Oke, kita coba lihat dulu. Sepertinya ini ada yang salah. Ini car sama dengan array, brand, Ford, model, Mustang, dan year-nya itu 1964. Terus for each-nya, oh, oke guys, jadi kita lupa tambahkan huruf kritik. Yang dimana huruf kritik ini tuh harusnya, makanya tadi itu yang tertampilkan cuma di item terakhir. Nah, harusnya seperti ini ya. Jadi kita coba lagi. Ini harusnya tuh dari brand Ford. Nah, ini seperti ini. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Brand sama dengan Ford, model itu Mustang, dan year-nya itu 1968. 1964. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita akan lanjut ke codingan create array atau membuat array. Nah, jadi dalam PHP fungsi itu digunakan untuk membuat array. Nah, jadi array ini adalah sebuah array, contoh array. Lalu kita juga bisa menggunakan sintaks yang lebih singkat untuk membuat array, yaitu dengan membuat dengan tanda kurung kotak, yang dimana kurung kotak itu akan menjadi seperti ini. Jadi di sini kita hapus kurung biasanya dan kita hapus juga arraynya, karena kita akan menggunakan kurung kotak, yang dimana kurung kotak ini itu sudah menandakan sebagai array, yaitu menandakan tanda array. Oke, tanda array. Nah, lalu pemisah baris itu tidak penting, sehingga deklarasi array itu tidak mencakup beberapa baris. Jadi array itu bisa kita tulis seperti ini ya. Wait, gue tulis dulu, ini kita hapus. Nah, jadi array itu bisa juga ditulis seperti ini. Kita tulis Volvo, koma, terus kita tulis BMW, koma, dengan kita tulis Toyota. Nah, dia tuh bisa seperti ini, kita hapus dulu yang ini. Nah, jadi array itu tidak harus dia dalam satu baris, dia juga bisa dibuat jadi beberapa baris seperti ini. Kalau misalnya nggak percaya, kita coba di sini tulis pardam dalam kurung. Nah, oke, kita coba lihat. Nah, hasilnya tetap bisa berjalan dan juga hasilnya benar. Jadi array itu nggak harus pakai array baru kurung biasa. Jadi itu bisa juga tanpa menuliskan tanda array dan juga bisa memakai langsung kurung kotak seperti ini dan dalam beberapa baris. Nah, lalu untuk kalau misalnya kita tambahkan komen sini itu juga diperbolehkan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba mengunci array. Jadi saat membuat array terindeks, kunci itu diberikan secara otomatis yang dimulai dari 0 hingga bertambah 1 untuk setiap item. Sehingga array di atas itu juga dapat dibuat dengan kunci. Jadi array yang dimaksud itu seperti ini. Kita tulis 0 sama dengan lebih besar. Lalu ini juga kita tulis jadi 1. Dan ini indeks 2 seperti ini. Nah, ini juga bisa dilakukan ya. Dan kita lihat ini tuh gunanya untuk mengunci si array-array ini. Nah, seperti yang kita lihat, array itu terindeks sama dengan array asosiatif. Tetapi array asosiatif itu dia memiliki nama, bukan angka. Yang dimana dia itu seperti ini. Jadi, brand, tunggu dulu. Ini bisa kita ganti seperti ini aja. Ini kita tulis brand, dan ini itu Ford. Ini tuh model. Ini tuh year. Ini kita ganti jadi Mustang. Dan ini 1964. Nah, jadinya dia tuh seperti ini. Lalu, saat kita jalankan, sabarin agak lag. Dan dia, oke. Ini ada yang error. On line 11. Oh, my God. Ini hapus. Oke, kita lihat. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mendeklarasikan array kosong. Nah, mendeklarasikan array kosong dia itu seperti ini. Jadi di sini kita tambahkan kurung kotak di situ. Lalu ini kita hapus.
Terus ini kita salin, kita paste. Di sini tukar 0, sabar. Ini 0, ini kita hapus. Sama dengan polko. Oke. Terus ini kita salin lagi. Kita copy, kita paste. Oke. Di sini 1, di sini 2. Di sini itu BMW, dan di bawahnya itu Toyota. Oke, jadi kita langsung aja lihat. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Oke, jadi hal yang sama berlaku untuk array asosiatif, yang dimana kita dapat mendeklarasikan array terlebih dahulu, lalu menambahkan item ke dalamnya. Contohnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa mendeklarasikan dulu array-nya, baru menambahkan item seperti ini. Kita tulis di sini, kita tulis brand, lalu di sini kita tulis model. Di sini kita tulis year. Oke, ini itu Ford. Di sini itu Mustang. Nah, jadi kita langsung saja coba lihat. Oke, ini hasilnya itu 0. Kita lihat dulu. Berarti ini salah ya, guys. Oke, di sini ada yang salah, yaitu harusnya ini my car ya. Makanya dia 0 karena nilai car itu nggak ada, nilai variabel car itu nggak ada. Langsung saja kita kasih masuk. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Jadi bisa dulu mendeklarasikan array-nya, baru kita menambahkan itemnya. Oke, selanjutnya kita mencoba mencampur kunci array. Jadi kita memiliki kunci yang diindeks dan juga kunci yang diberi nama. Contohnya itu seperti ini. Jadi pertama, ini kita tulis seperti ini. Terus ini kita jadi 0. Ini 1. Ini kita ganti jadi apples. Ini ganti jadi bananas. Ini my car. Dan ini kita tetap pada string. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu indeksnya campur seperti ini? Ada yang di indeks yang kunci, dan ada juga kunci yang diberi nama. Kunci yang diindeks dan juga kunci yang diberi nama. Dan kita coba jalankan. Oke, kita lupa paradigmnya lagi. Di sini harusnya my a. Dan kita jalankan. Dan yep, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi di sini tetap indeksnya itu 0, 1, dan di sini itu indeksnya adalah fruit. Oke, selanjutnya kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu pada mengakses array PHP. Nah, untuk mengakses item dalam array, kita itu merujuk pada nama indeks untuk array terindeks dan juga nama kunci untuk array asosiatif. Nah, contohnya itu seperti ini ya, guys. Nah, kita coba lagi coding yang terbaru. Jadi di sini kita tulis cars, kita pakai array, Volvo, BMW, dan juga Toyota. Oke, di sini kita titik koma, lalu kita echo cars. Oke, nah di sini kita coba lihat, ini tuh akan menampilkan indeks 2, yaitu Toyota. Karena ini tuh cuma merujuk pada indeks angka, contohnya itu adalah seperti ini. Nah, jadi dia hasilnya adalah Toyota. Nah, item selanjutnya kita mencoba mengakses array dengan menggunakan array asosiatif, yang dimana kalau misalnya array asosiatif dia itu seperti ini. Ini gue komen aja supaya kalau misalnya dibutuhkan lagi, kita bisa gunakan lagi. Nah, dia tuh di sini jadi brand. Terus di sini tuh jadi model Mustang. Dan di sini tuh year. Dengan tahunnya 1964. Oke. Kita langsung saja di sini echo cars dengan namanya years. Dan ini dia itu hanya akan menampilkan output 1964. Karena di sini kita cuman echo si years itu. Oke, tunggu, ini ada yang aneh. Ada yang salah. Oke, jangan pakai S. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Nah, kita itu bisa menggunakan tanda kutip ganda dan juga tanda kutip tunggal saat mengakses array. Jadi dia
kita coba seperti ini. Kita kontrol. Ini kita kontrol kontrol kita komen aja. Ini kan echo cars model. Di sini tuh tulisannya model. Oh, ini nggak perlu di ini, nggak perlu dikomen. Tetap ya guys, ini jangan dikomen karena kalau kita komen nanti nggak bisa diambil ininya. Oke, ini kita bisa lempar. Nah, kita coba kalau misalnya kita pakai single quote. Kita pakai single quote aja. Dan kita lihat hasilnya tuh akan menjadi mustang dan mustang. Karena, nah tuh, hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita ke mengeksekusi item fungsi. Nah, jadi elemen array itu dapat berupa tipe data apapun, termasuk fungsi. Nah, untuk menjalankan fungsi tersebut, kita menggunakan nomor indeks diikuti dengan tanda kurung biasa. Nah, jadi kita akan coba menggunakan function. Oke, di sini aku kasih komen aja. Nah, di sini kita tulis langsung aja, kita tulis function. iFunction echo I come from a function. Oke, terus kita lanjut lagi buat array-nya. Di sini itu my r sama dengan array Volvo. Oh, ini kita bisa pakai ini. Oh, enggak ada yang ini beda. 15 dengan my function. Oke. Terus kita tulis my r itu 2. Oke, kita langsung aja coba. Dan hasilnya adalah wait, ada yang salah. Oke. Jadi, di sini tuh outputnya akan menjadi seperti ini. I came from a function. Nah, kenapa hasilnya menjadi seperti itu? Karena di sini kalian bisa lihat, di sini kan kita tulis di item ketiga ini tuh namanya tuh sama dengan nama fungsinya. Nah, di sini si my art ini dia tuh memanggil indeks yang angka 2. Yang dimana indeks angka 2 itu adalah my function ini. Dan my function ini tuh dia sama aja nama fungsinya dengan ini. Nah, secara otomatis dia tuh memanggil my function ini, dan secara otomatis karena memanggil my function ini yang nama filenya tuh nama itemnya itu sama dengan nama fungsi, maka dia secara otomatis langsung menampilkan I come from a function yang di dalam body fungsi ini. Makanya dia hasilnya menjadi I come from a function. Oke, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Nah, di codingan selanjutnya dia tuh ada ini kita coba. Di sini kita menggunakan nama kunci ketika fungsi tersebut menggunakan item dalam array asosiatif. Jadi yang kalau misalnya tadi itu dia pakai apa namanya? Pakai indeks, sekarang kita akan pakai array asosiatif, yaitu dengan string. Pertama kita salin dulu ini. Kita copy, lalu kita buka anunya, komennya. Oke, jadi ya di sini yang kita ganti itu, ini kita ganti jadi car. Dan ini kita tambahkan car aja. Terus di sini kita tambahkan age. Dan di sini kita tambahkan message. Nah, terus di sini kan kita menggunakan array asosiatif. Jadi di sini kita akan memanggil message. Dan langsung aja kita coba. Dan hasilnya adalah I come from a function juga. Kenapa? Karena dia itu seperti ini. Dia sama aja dengan yang tadi, hanya ini pakai array asosiatif, yang dimana dia ini pakai string. Di sini dia itu memanggil index message, array message. Lalu array message ini kan dia isinya tuh my function. Nah, sama aja dengan nama file ini. Jadi secara otomatis dia juga menampilkan I come from a function, yaitu sebuah isi dari my function ini, fungsi dari my function ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perulangan melalui array asosiatif. Aduh. Oke. Kita coba melakukan perulangan menggunakan for each dengan menggunakan array asosiatif. Nah, jadi yang pertama kita kasih masuk dulu car-nya. Jadi di sini kita pakai yang ini. Nah, inilah kenapa gue mengomen aja, karena pasti kode selanjutnya itu sama aja. Apa gue tulis? Oke, enggak. Terus kita langsung aja for each untuk perulangannya. Car S X. Terus kita buka kurung keriting dan kita tulis echo. Oke, lalu kita titik koma. Dan hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Dan hasilnya adalah menjadi seperti ini. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita menggunakan array yang diindeks? Kalau array yang diindeks itu gampang aja, cuma seperti ini. Kita pakai fungsi array yang Volvo BMW. Kita pakai yang ini. Ctrl C. Oke, jadi kita buat ini. Ini tuh untuk yang array yang diindeks. Jadi kalau array yang diindeks dia kita pakai tanpa tanda panah ini. Jadi langsung aja di sini kita cars SX. Lalu kita tidak pakai Y, karena di sini tidak ada variabel Y-nya, cuma variabel X. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, sabar, ini ada yang aneh. Kita lihat dulu. Cars, oh, ini kita hapus ya.
Dan hasilnya menjadi seperti ini, Volvo, BMW, dan juga Toyota. Oke, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya, yaitu kita mengupdate array item. Bagaimana cara kita mengupdate array item tersebut? Langsung aja kita lihat. Nah, untuk memperbarui item array yang sudah ada, kita itu dapat merujuk pada nomor indeks untuk array terindeks dan juga nama kunci untuk array asosiatif. Nah, jadi di sini kita akan mencoba mengubah si array kita akan mengubah array di indeks 1 menjadi array 4. Menjadi 4, BMW ini jadi 4. Jadi caranya itu seperti ini. Kita hapus. Oke, jadi di sini kita tulis cars dengan indeksnya itu 1 sama dengan 4. Nah, dan di sini kita coba lihat. Oh ya, kita lupa tambahkan padam. Supaya kita bisa lihat. Nah, lihat di sini si indeks 1 yang tadinya BMW itu berubah menjadi 4 karena kita habis mengupdate itemnya. Nah, selanjutnya kita akan memperbarui item dengan menggunakan array asosiatif. Yang dimana dia itu seperti ini. Ini kita hapus dan di sini kita pakai ini, array ini. Kita copy, lalu kita Ctrl V. Sabar. Oke. Lalu kita tulis di sini year. Dan kita coba lihat. Nah, di sini dapat dilihat si year-nya itu yang tadinya 1964 berubah menjadi integer 2024. Selanjutnya kita coba lihat memperbarui item array dalam perulangan for each. Nah, jadi ada break nih yang dapat digunakan saat kita mengubah nilai dalam sebuah for each perulangan. Salah satu caranya itu adalah dengan menyisipkan tanda dan karakter dalam penugasan untuk menetapkan nilai item berdasarkan referensi. Dan dengan demikian kita dapat memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan pada item array di dalam loop itu akan dilakukan pada array asli. Jadi contohnya itu menjadi seperti ini. Di sini kita coba pakai ini. Kita pakai yang terindeks. Ini kita komen aja. Nah, di sini cars, terus kita for each. Ini tadi ada di Nah, kita coba lihat. Kita akan mengubah semua nilai itu menjadi 4. Oke, sabar, ini ada yang salah. Unset text, random course. Ini belum terubah, kita coba dulu lihat apa yang salah. Cars dengan array Volvo, BMW. For each cars itu SX. Ini kenapa X gue aneh? Kenapa X gue ini aneh? Nah, masih seperti ini. Kita coba lihat lagi. Ini kan dalam kurung. X sama dengan 4. Kita unset si X-nya. Kita pardon X cars. Kamu ini apa yang salah ya? Oke guys, jadi ternyata tadi kenapa masih hasilnya Volvo, BMW, dan juga Toyota, kan kita belum tambahkan fungsi tanda dan ini di situ. Oke, jadi kita langsung aja coba lihat di outputnya. Dan ini harusnya sudah berubah jadi 4 semua sih. Nah, tada, sekarang udah berubah jadi 4. Dan kita langsung lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Di codingan selanjutnya itu adalah um, oh ya, untuk catatan. Jadi di sini dibilang untuk kita harus menambahkan fungsi setelah perulangan. Kalau misalnya kita menghilangkannya, variabelnya itu akan tetap sebagai referensi ke item array terakhir. Nah, untuk mendemonstrasikan hal tersebut, kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya kita mengubah nilai x setelah loop for each. Itu adalah catatannya. Nah, selanjutnya kita coba lihat di sini. Kita coba menunjukkan konsekuensi dari merupakan fungsi tersebut. Oke, gue coba ketik seperti ini. Jadi di sini kita hapus unset, kita coba hapus unset, lalu kita misalnya tulis variabel x-nya sama dengan I free. Terus kita titik koma. Nah, bagaimana kalau misalnya unset text tadi dan juga padam itu kita hapus? Sekarang kita coba lihat. Duh. Oke, kayaknya ini padamnya tetap harus ditambahkan supaya kita bisa melihatnya. Jadi kita tulis padam. Padam. Tapi kenapa ya kalau misalnya di sini tuh dia nggak ada ini? Kita ulangi. Aduh, lag banget, sumpah. Ini menjengkelkan.
Nah, dia tuh berubah menjadi seperti ini. Jadi di bagian terakhirnya berubah menjadi ice cream. Because kita nggak unset X. Kalau misalnya dia unset X, dia di bagian terakhirnya tetap berubah menjadi ice cream yang telah kita variabelin di bagian luar for each ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke codingan selanjutnya. Nah, di codingan selanjutnya itu adalah menambahkan item array. Nah, jadi di PHP kita itu dapat menambahkan elemen array dengan beberapa metode yang berbeda. Yang pertama itu dengan kurung kotak kosong yang menambahkan satu item terakhir ke array, terus ada array push yang menambahkan satu atau lebih item ke akhir array, lalu ada array unzip yang menambahkan satu atau lebih item ke awal array splice untuk menghapus bagian dari sebuah array dan menggantinya dengan elemen baru, dan juga ada array merge yang menggabungkan dua atau lebih array. Nah, jadi sekarang kita coba menambahkan satu item array. Jadi untuk menambahkan satu item array, kita itu satu item array ke akhir array yang sudah ada, kita menggunakan kurung siku yang contohnya menjadi seperti ini. Kita coba ini untuk kita kontrol garis miring, terus kita tulis array baru, create sama dengan array apple, banana, cherry. Terus kita mau coba tambahkan satu item lagi di akhir array. Nah, caranya itu dengan seperti ini. Kita tulis dulu nama array-nya, nama variabelnya yang mau kita masukkan array-nya. Terus kita langsung yang dulu sama dengan kita tulis kurung siku. Kurung siku botak. Oh, iya. Kurung siku. Oke. Ya Allah, paper ini sangat lag. Nah, kalau udah, kita sama dengan orange. Kita langsung aja titik koma. Lalu kita padam. Wait. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Aduh, lag banget. Masya Allah. Nah, hasilnya dia itu akan bertambah di bagian akhir. Oke, dia menjadi indeks 3. Oke, selanjutnya kita coba. Jadi kita itu dapat menambahkan lebih banyak item array ke akhir array yang sudah ada dengan menggunakan tanda kurung siku, tetapi kita harus menambahkannya satu persatu. Jadi kalau misalnya kita menambahkan lebih banyak array, kita harus menambahkan lagi di sini, kita tambahkan lagi baris baru fruits, lalu kurung siku sama aja. Tinggal kita ganti isinya itu apa? Ya Allah, betul lurus. Nah, di sini kita tambahkan peer. Nah, jadi kalau misalnya gini, itu tetap akan bertambah menjadi, nanti akan menjadi indeks keempat. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan item ke akhir array asosiatif menggunakan tanda kurung siku. Nah, untuk kunci, dan kita tetapkan dengan nilai sama dengan itu operatornya. Jadi kita pakai ini, kita Ctrl C, terus ini kita ganti, kita Ctrl V, lalu kita ganti di sini, itu jadi course, dan di sini kita kasih masuk namanya. Nah, di sini kita kasih masuk red. Terus di sini kita hapus. Ini red. Red lagi pas. Langsung aja kita coba lihat outputnya, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Terdapat indeks baru yang bernama color dengan red, isinya itu ada red. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau misalnya kita menambahkan 3 item ke dalam array fruit ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan array push. Oke, ini gue mau kembalikan dulu. Oke, gue kembalikan ke array ini. Terus ini kita hapus. Terus ini kita ganti menjadi array push. Terus dalam kurung fruits, koma, kita tambahkan orange, kiwi, dan lemon. Oke. Ini kita langsung aja padam. Dan kita lihat ini bertambah 3 item sekaligus dengan menggunakan array push. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita menambahkan beberapa item ke array asosiatif? Nah, caranya itu sama aja. Enggak sih, agak beda. Jadi caranya seperti ini. Oke, pertama-tama kita ambil dulu ini array-nya. Alhamdulillah. Ctrl P, lalu kita enter, kita tulis course, plus sama dengan, lalu kurung siku, color, sama dengan red. Ini nggak ada ini. Terus kita tambahkan year. 1664. Oke, langsung aja kita titik koma, dan kita lihat outputnya seperti apa. Dan outputnya itu menjadi seperti ini. Dia jadi bertambah juga stringnya. Oh, sahabat, kita nggak tambahkan pattern. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Tada, dia bertambah. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi PHP remove array items. Jadi di sini kita akan mencoba menghapus array items dengan beberapa fungsi. Yaitu yang pertama ada array splice, yaitu dia menghapus satu item. Dia menghapus bagian dari array mulai dari posisi awal dan panjang tertentu. Lalu ada unset yang menghapus elemen yang terkait dengan kunci tertentu. Lalu ada array div yang menghapus item dari array asosiatif, dan juga array pop menghapus item dari array terakhir, dan yang terakhir ada array shift, dia itu menghapus item array pertama. Nah, jadi kita mulai dari fungsi PHP array splice.
Jadi, dengan array splice fungsi tersebut, kita dapat menentukan indeks atau tempat memulai dan berapa banyak item yang ingin kita hapus. Nah, setelah penghapusan, array itu akan diindeks ulang secara otomatis dimulai dari indeks 0. Contohnya seperti ini. Kita coba. Nah, di sini kita pakai yang ini. Tapi sebelum itu ini gue mau kontrol komentar. Nah, jadi kita pakai yang array ini. Kita kontrol C, kontrol V. Nah, lalu kita array slice cars 1,1 titik koma. Lalu kita pardam. Nah, ini kita bakal menghapus salah satu dari kayak kita lihat aja coba. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini, indeks 0 dan jadi ini tuh dia menghapus indeks 1. Dia menghapus satu item dan juga indeks ke-1, yaitu BMW. Next, kita coba untuk menghapus beberapa item dengan menggunakan array splice. Fungsi ini tuh menerima parameter panjang yang memungkinkan kita untuk menghapus jumlah item yang akan dihapus. Nah, jadi di sini kita coba ganti jadi 2. Kita akan menghapus 2 item mulai dari item kedua. Jadi indeks 1 dan juga 2. Sekarang kita coba. Nah, sekarang yang tersisa itu adalah Volvo, karena kita menghapus 2 item. Nah, sekarang kita coba menggunakan fungsi unset PHP, yang dimana ini tuh gunanya untuk menghapus item array yang sudah ada. Nah, catatan fungsi unset ini itu tidak mengindeks ulang array. Jadi kalau misalnya kita menghapus elemen pada indeks 1, elemen lain itu pada hasil output akhirnya akan menjadi 0, 2, dan 3, dan seterusnya. Dan dia itu adalah mempertahankan indeks aslinya, sehingga menyebabkan celah dalam urutan indeks. Nah, jadi kalau misalnya pakai unset, dia itu akan menjadi seperti ini. Unset. Terus di sini kita pakai siku. 1. Dan kita lihat outputnya. Dan hasilnya. Sabar. Nah, hasilnya adalah si indeks 1 hilang dari urutan array. Oke, selanjutnya kita coba lagi menghapus beberapa item menggunakan fungsi unset yang menerima argumen dalam jumlah tak terbatas. Dan oleh karena itu kita dapat gunakan untuk menghapus beberapa item array. Contohnya seperti ini kita ubah jadi 0. Lalu kita tambah lagi yang mau kita hapus itu si indeks 1. Jadi kita akan menghapus indeks 1 dan juga 0. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi yang tersisa itu adalah tinggal item 2 aja. Karena kita menghapus item 0 dan 1. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghapus item tapi pada array asosiatif. Jadi kalau misalnya array asosiatif dia itu menggunakan ini. Mana? Array ini. Kita langsung aja Ctrl C, sabar. Kita Ctrl C. Kita Ctrl V. Lalu kita unset source model. Lalu kita pardam cars titik koma. Dan kita lihat hasilnya. Ini tuh yang akan terhapus adalah si model Mustang itu. Nah, ini jadi tinggal brand dan year saja. Terus kita coba lagi fungsi PHP array div yang dimana dia itu fungsinya untuk menghapus item dari array asosiatif dan fungsi ini tuh mengembalikan array baru tanpa item yang ditentukan. Jadi dia itu seperti ini. Dia itu new array sama dengan array div cars, Mustang, 1664. Lalu di sini kita tulis new array. Dan kita lihat. Dan dia itu menghapus, tapi dia mengembalikan mengembalikan nilainya kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi array pop, yang dimana dia itu menghapus elemen terakhir dari sebuah array. Jadi di sini, ini kita hapus, ini kita komen aja. Terus ini kita salin. Ctrl V. Kita uncomment. Lalu di sini kita tulis array pop cars. Oke, langsung aja kita lihat. Jadi ini dia menghapus elemen terakhir dari sebuah array. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini jadi tersisa BMW saja, Toyotanya menghilang karena kita menggunakan array pop yang menghapus elemen terakhir dari sebuah array. Lalu kita coba menggunakan fungsi array shift, yang dimana ini adalah menghapus item pertama dari suatu array. Nah, ini kita Ctrl C lagi, kita Ctrl C dan kita komen. Kita Ctrl V. Nah, terus di sini kita ganti jadi array shift. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Dia menghapus nilai Volvo atau item Volvo di dalam array. Nah, ini menjadi indeks BMW dan juga Toyota. Nah, selanjutnya kita masuk ke mengurutkan array. Jadi, mengurutkan array atau sorting array. Nah, jadi item-item dalam sebuah array itu dapat diurutkan berdasarkan abjad atau angka yang menurun atau menaik. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi pengurutan array utama dalam PHP. Jadi dia itu pertama ada sort, lalu ada sort yang mengurutkan array berindeks dalam urutan naik, lalu sort yang mengurutkan array dalam indeks untuk urutan menurun.
Lalu assort, yaitu mengeluarkan array asosiatif dalam urutan menaik berdasarkan nilai. Keysort yang untuk dalam urutan menaik berdasarkan kunci dalam array asosiatif. Rsort yang mengeluarkan array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan nilainya. Dan ksort itu yang untuk asosiatif urutan menurun berdasarkan kunci. Nah, langsung aja kita masuk ke fungsi sort PHP yang mengeluarkan array dalam urutan naik. Nah, jadi langsung saja kita coba. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, jadi langsung saja di sini kita tulis sorts. Kita tulis sort. Lalu di sini kita tulis print r. Dan langsung aja kita coba. Nah, di sini dia itu mengurutkan elemen-elemen kelas itu sesuai dengan urutan abjad. Selanjutnya kita coba lagi untuk elemen-elemen array dari number. Kita coba kalau misalnya ini dalam numerik bagaimana. Ini kita Ctrl C, terus kita komen, Ctrl V. Nah, ini kita ganti jadi angka 4,6,2,22, 11. Oke, kita coba seperti itu. Ini gue tetap aja pakai number color supaya cepat. Dan sekarang kita coba. Dan dia ini mengurutkan dari 1 sampai 22 dengan secara berurut. Oke, selanjutnya kita menggunakan PHP rsort yang mengurutkan array dalam urutan menurun. Jadi ini dia kan misalnya kalau misalnya angka dia itu akan turun jadi 22. Dan selanjutnya. Nah, ini kita pakai di sini aja. Ini kita tinggal tambahkan R di sini. Dan kita lihat itu dia akan menurun urutannya. Berarti dia dari pol pot sampai sabar. Ini harusnya dari Volvo, Toyota, baru BMW. Ini ada yang salah. Coba kita perhatikan kodenya. Cars, array, Volvo, BMW, Toyota. R sort, cars. Lalu print R, cars. Nah, hasilnya menjadi Volvo, Toyota, lalu BMW. Oke, selanjutnya kita coba urutan menurun tapi angka. Kalau angka ini tinggal kita pakai codingan yang tadi. Codingan yang ini. Lalu ini kita tambahkan R di sini. Dan kita coba running. Dia akan mulai dari 22 sampai 1. Oke, dia ini mulai dari 22 sampai 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke PHP assort dan rsort yang mengurutkan array asosiatif berdasarkan nilai. Dan ini untuk assort, kita sekarang coba untuk assort yaitu mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik. Jadi di sini kita pakai ini. Kita pakai ini aja. Ini kita salin. Kita Ctrl V. Nah, di sini kita ganti jadi edge. Lalu ini kita ganti isi arraynya. Nah, kita tulis Peter. Lalu 35. 10. 37. Joy. 43. Selanjutnya, di sini kita ganti jadi assort. Selanjutnya kita langsung aja. Nah, jadi di sini dia mengurutkan uh, berdasarkan nilainya. Jadi 35, 37, lalu 43. Nah, selanjutnya kita coba fungsi rsort untuk menurunkan apa? Mengurutkan dalam urutan menurun. Jadi kalau misalnya rsort, dia itu jadi menurun. Dan kita coba lihat. Dan hasilnya menjadi kebalikannya, yaitu 43, 37, lalu 35. Sekarang kita masuk ke fungsi PHP keysort dan ksort yang mengurutkan array asosiatif berdasarkan kunci. Dan ini yang pertama, kita akan coba untuk urutan menaik, yaitu ke sort. Dan langsung aja kita lihat hasilnya. Ini kalau berdasarkan kunci. Dan hasilnya adalah Ben, Joy, dan Peter, karena ini dia berdasarkan nama kuncinya. Lalu selanjutnya kita coba lihat berdasarkan ksort. Kalau ksort berarti dia menurun, berarti dia kebalikannya dari keysort. Dan hasilnya adalah Peter, Joy, dan Ben. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke codingan
array multidimensi. Oke, pada halaman-halaman sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang array yang merupakan daftar tunggal pasangan kunci atau nilai. Nah, namun terkadang kita ingin menyimpan nilai dengan lebih dari satu kunci, untuk itu kita menggunakan array multidimensi. Yang dimana array multidimensi ini itu adalah array yang berisi satu atau lebih array. PHP mendukung array multidimensi yang memiliki kedalaman 2, 3, 4, 5 atau lebih level. Namun, array dengan kedalaman lebih dari 3 level sulit dikelola bagi kebanyakan orang. Nah, dimensi suatu array itu menunjukkan jumlah indeks yang kita perlukan untuk memilih suatu array. Untuk array 2 dimensi kita memerlukan 2 indeks untuk memilih sebuah elemen, dan untuk array 3 dimensi kita memerlukan 3 indeks untuk memilih sebuah elemen. Nah, array 2 dimensi itu adalah array dari array, yang dimana array 3 dimensi itu adalah array dari array. Yang pertama, nah, kita dapat menyimpan data. Jadi misalnya seperti ini. Contoh dari array multidimensi dia itu seperti ini, guys. Jadi kita tulis cars, lalu kita sama dengan array, lalu kita enter. Nah, terus di sini kita tulis lagi array. Nah, ini yang dinamakan array dalam array atau array multidimensi. Nah, di sini kita tulis Volvo itu 22 22,18. Terus kita koma, lalu kita enter lagi, kita tulis lagi array. Coba, ini kita hapus dulu. Ini kita copy, terus kita Ctrl V, kita Ctrl V, kita Ctrl V. Oke, ini kita rapikan dulu. Ini tuh BMW 15,13. Lalu di sini SAB. Lalu di sini 15, 15. Oke, kalau udah di sini kita akhiri dengan titik koma, lalu kita tulis echo cars 0, 0, titik in stock. Titik cars 0, 1, titik koma sold. Nah, jadi seperti ini, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini ada yang error. Sabar, kita lihat dulu apa yang error. Oke, di sini jangan ada titik. Jangan ada koma. Cars 00 titik. Cars 01 titik. Oke, sekarang kita coba lihat lagi. Masih ada yang error. Sabar ya guys, kita coba lihat. Cars array Volvo, 22,18, array BMW. In stock, titik 2. Oke guys, ternyata ini belum selesai. Di sini masih ada 2. Terus kita titik. Lalu kita break. Kita break. Lalu kita titik koma. Ini kita salin. Ctrl C. Lalu kita Ctrl V. Kita perhatikan di sini jadi 1. Indeks 1. Ini indeks 1. Lalu ini jadi indeks 1. Selanjutnya kita Ctrl V lagi. Di sini jadi indeks 2. Di sini 2. Lalu di sini 2. Oke. Lalu terakhir Ctrl V. Di sini indeks 3. Di sini 3. Nah, langsung aja kita langsung lihat. Tidak, jangan. Ya Allah, ini membuatku jengkel. Oh ya, bisa. Oke, kita ulang. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, jadi ini adalah yang dinamakan multi array atau multi-dimension array. Jadi di sini kita echo, habis itu di sini kita panggil cars, index cars-nya. Di sini juga, pokoknya di sini kita memprint index cars, lalu in stock, dan lain-lain. Sampai mendapatkan output yang kita inginkan. Nah, lalu kita juga bisa meletakkan for perulangan di dalam perulangan lain untuk mendapatkan elemen-elemen dari array variabel cars yang kita tetapkan harus menunjuk ke 2 indeks. Oke, jadi contohnya itu seperti ini. Oke, di sini kita sabar, di sini kita tinggal komen aja yang bagian ini. Karena kita mau coba, kita masih memakai variabel array-nya yang di atas. Jadi langsung aja kita ketik for row sama dengan 0, titik koma,
lalu row 4 titik koma, lalu row plus plus. Lalu kita buka kurung titik, echo oke. Terus kita echo lagi wall or col sama dengan 0, lalu col 3 titik koma, lalu col plus plus. Kita pakai kurung kepiting lagi, kita echo li titik parse row col. Sabar ya guys, ini harusnya ada penutup sih. Kenapa nggak ada ini? Ini kan kosongannya ini. Sabar, sabar. Nah, terus kita titik koma. Terus kita echo. Coba. Oke, selanjutnya kita langsung aja lihat outputnya. Dan hasil outputnya itu akan jadi seperti ini. Nah, oh sabar. Ini kayaknya kita harus sabar, ini ada yang aneh. Kita lihat dulu. Ini kayaknya kita harus kasih turun ke bawah. Habis itu yang kita kasih turun ke bawah lagi ini. Oke, kita coba lihat. Coba kita lihat. Ini udah cocok. Terus ini echo. Ini dia di sini. Terus echo-nya all. Oke, for echo. Terus ini dia di sini. Terus echo. Dan kita lihat lagi. Intinya hasilnya menjadi seperti ini. Kalau misalnya kalian mau kasih turun, kalian bisa pakai break-break. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu fungsi array. Nah, jadi sini fungsi array gue jelasin aja. Oke, jadi PHP itu memiliki serangkaian fungsi bawaan yang dapat kita gunakan pada array. Yang pertama itu ada array, array biasa. Apa ini? Dulu. Jadi yang pertama itu ada array yang ini. Nah, yang ini tuh gunanya untuk membuat array. Terus kalau misalnya array ini, array change key case, dia ini gunanya untuk mengubah semua kunci array. Dia tuh mengubah semua kunci array menjadi lowercase atau uppercase. Lalu ada yang namanya array chunk, yang dimana dia ini untuk memisahkan array menjadi chunks of array. Selanjutnya ada array column, yang dimana dia itu mengembalikan nilai dari sebuah kolom single pada inputan array. Lalu ada array combine, yang dimana dia itu untuk membuat array menggunakan elemen kunci atau array elemen pada array kunci atau array index, satu nilai. Lalu ada array convalues, yang dimana dia itu menghitung semua nilai pada array. Ada array div, yang dimana dia itu mengcompare atau mengcompare dan juga mengembalikan perbedaan, compare value and only. Lalu ada array assoc, yang dimana dia itu mengcompare array lalu mengembalikan the difference dan juga membandingkan kunci dan juga value. Lalu ada array div key, yang dimana ini membandingkan array dan juga mengembalikan perbedaannya dan hanya mengompare membandingkan kunci saja. Terus ada array div wassoc, ada array div uk, array fill keys, array filter, array flip, array intersect assoc, array intersect key, array intersect wassoc, array intersect uk, array key in axis, array keys, array map, array merge recursive, array multisort, array path, array pop, array product, array push, array radius, array replace, array replace recursive, array reverse, array search, array sieve, array slice, array sum, array udif assoc, ada array udif wassoc, array intersect, array intersect assoc, array intersect wassoc, array unique, array unsieve, array value, array walk, dan masih banyak lagi sampai pada usort. Dan itu semua sudah kita pelajari tadi pada codingan sebelumnya. Nah, oke, begitu untuk penjelasan tentang W3 School.